Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kapadika Roberta dari NIM 415230182. Di sini saya akan menjelaskan untuk ujian tengah semester mata kuliah NLP pada soal nomor 5. Di sini soalnya sebagian dari soal P3 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini tuh saya diminta untuk menjelaskan penelusuran kode program langkah demi langkah untuk penghitungan cosine similarity dan pengelompokan dokumen yang mirip dalam pendekatan tab PDF. Oke, langkah-langkah pertamanya itu mengambil vektor representasi dokumen program, membaca baris data numerik dari matriks tab PDF. Sebagai contoh, komputer akan membandingkan dokumen 1 dan dokumen 3. Nah, di sini ada vektor dokumen 1 sama dengan 1,6931, 1,2877, 0,0000,0,000,000, dan vektor dokumen 3 sama dengan 0,000,1,2877, 1,2877, 0,0000. Nah, langkah kedua melakukan operasi perkalian titik dot product. Program mengalihkan elemen yang berada di posisi kolom yang sama lalu menjumlahkan semuanya. Dot product sama dengan 1,6931 dikali 0,0 ditambah 1 dikali 2877 dikali 1,2877 ditambah 0,0 kali 1,2877 ditambah 0,0 dikali 0,0. Yang dot product sama dengan 0 ditambah 1,6582 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 1,6582. Langkah ketiga yaitu menghitung panjang vektor magnitudo. Nah, sebelum dibagi, komputer harus mencari panjang masing-masing vektor menggunakan teorema Pythagoras berdimensi banyak. Nah, di sini magnitudo dokumen 1 sama dengan akar 1,6931 pangkat 2 ditambah 1,2877 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 2,8666 ditambah 1,6582 sama dengan akar 4,4528 sama dengan 2,1272. Selanjutnya, magnitudo di dokumen 3 yaitu sama dengan akar 0 pangkat 2 ditambah 1,2877 pangkat 2 ditambah 1,2877 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2 sama dengan akar 1,6582 ditambah 1,6582 sama dengan akar 3,3164 sama dengan 1,8211. Nah, langkah keempat yaitu kalkulasi final cosine similarity-nya. Nilai kemiripan didapatkan dengan membagi hasil dot product dengan perkalian kedua magnitudo. Dengan rumus cosine similarity sama dengan 1,6582 dibagi 2,1272 dikali 1,8211 sama dengan 1,6582 dibagi 3,8738 sama dengan 0,4281. Nah, nilai 0,4281 ini menunjukkan adanya kedekatan orientasi arah vektor karena kedua dokumen sama-sama memiliki kata artificial. Langkah kelima yaitu pengelompokan berbasis threshold. Program memeriksa seluruh pasangan dokumen karena skor kemiripan antara dokumen 1 dan dokumen 3 0,4281 berada di atas ambang batas aturan 0,30. Komputer secara otomatis menarik kesimpulan bahwa dokumen 1 dan dokumen 3 berada dalam
satu kelompok klaster yang mirip. Sementara itu, dokumen 1 dan dokumen 2 akan menghasilkan nilai 0,0000 tidak mirip sama sekali karena tidak ada satupun kata unik yang beririsan. Selanjutnya saya akan perlihatkan codingan saya. Pertemuan P5 cosine similarity-nya menghitung cosine similarity. Cara cepat menghitung kemiripan dokumen menggunakan fungsi bawaan cosine similarity ini kurung dari sklearn. Fungsi ini langsung membandingkan semua dokumen di dalam TF matrix satu sama lain dan menghasilkan matriks simetri berukuran 6 kali 6 indeks 0 sampai 5. Selanjutnya di sini ada menampilkan similarity matrix. Di mana di sini ada perhatikan nilai diagonal utama dari kiri ke kanan bawah angka 1 juta. Nilainya bernilai 1 karena dokumen tersebut sedang dibandingkan dengan dirinya sendiri. Misal dengan 0, dengan dokumen 0 pasti 1% nih. 1 juta. Mirip 100%. Angka desimal lain menunjukkan tingkat kemiripan. Contoh dokumen 0 memiliki kemiripan sebesar 0,107321 dengan dokumen 1, namun memiliki kemiripan 0,000000 tidak mirip sama sekali dengan dokumen 2. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan cosine similarity-nya. Sebentar. Nah, di sini ada informat blok pertama ini. Nah, di blok pertama ini itu data setnya vektor TF IDF. Ini penjelasannya itu menyiapkan dictionary matrix TF IDF. Matrix nih. TF IDF berisi 3 dokumen hasil hitungan manual. Ini 3 dokumen hasil manual. Sebelumnya, di mana setiap dokumen mewakili oleh vektor numerik sepanjang 4 dimensi sesuai jumlah kosakata uniknya. Selanjutnya di blok 2 ini ada fungsi inti aljabar linier, hitung cosine similarity-nya ini. Blok 2 adalah implementasi langsung dari rumus matematika cosine similarity. Fungsi ini bekerja melalui 3 tahap utama. Yang pertama itu dot product, yaitu perkalian titik. Program mengalihkan komponen kolom yang searah antara dua vektor menggunakan fungsi zip. Buka kurung. Terus yang kedua itu magnitude panjang vektor. Ini panjang vektor. Yang ke B ini menghitung panjang vektor.
Program menghitung panjang masing-masing vektor menggunakan rumus akar kuadrat dari jumlah kuadrat elemennya, yaitu yang mat squared sum as 2 for A in vektor A. Selanjutnya yang ketiga ini kalkulasi final hasil perkalian titik dibagi dengan hasil kali kedua magnitud vektor tersebut. Nah, selanjutnya di bagian 3 ini dan 4 ini langsung saja itu adalah perulangan dan logika mengelompokkan threshold. Di blok 3 dan 4 ini, program melakukan perulangan untuk membandingkan pasangan dokumen secara berpasangan dokumen 1 dengan dokumen 2, dengan dokumen 3 dan dokumen 2 dengan dokumen 3. Selain itu diterapkan aturan ambang batas 1 threshold sebesar 0,30. Itu yang ini 0,30. Jika nilai kemiripan dua dokumen berada di atas 0,30, maka dokumen tersebut dianggap mirip dan layak dikelompokkan dalam satu klaster atau grup. Nah, selanjutnya ini hasil outputnya. Nah, hasil output terminal paling bawah ini terakhir mana ya? Kita lihat hasil eksekusi program pada terminal di bagian bawah ini. Kemiripan dengan dokumen 1 dengan dokumen 2 sama dengan 0,0000, maka hasilnya 0 karena tidak ada satupun kata yang ada di antara kedua dokumen tersebut. Arah vektornya saling tegak lurus 90 derajat. Selanjutnya kemiripan dokumen 1 dengan dokumen 3 yaitu 0,4281, yaitu nilai ini muncul karena kedua dokumen sama-sama mengandung kata artificial. Selanjutnya kemiripan dokumen 3 dengan dokumen 2 dengan dokumen 3 yaitu 0,4281. Nilai ini muncul karena kedua dokumen sama-sama mengandung kata machine. Nah, berdasarkan aturan threshold 0,30 ini, program secara cerdas dan menarik kesimpulan bahwa dokumen 1 dan dokumen 3 masuk ke kelompok yang sama. Lalu dokumen 2 dan dokumen 3 juga masuk ke kelompok yang sama, sementara dokumen 1 dan dokumen 2 itu terpisah. Ya, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.